Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang asal-usul manusia purba dan juga keadaan alam pada saat manusia purba. Kalian pasti pernah dengar kan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, itu ada beberapa ilmuwan yang mendukung, ada juga yang menentang. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau menurut kamu setuju nggak sih kalau ada pendapat yang menyatakan manusia berasal dari kera? Nah, silakan kamu kerjakan di modulmu, oke? Oke, nah tadi kan kalian sudah mengerjakan modul kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hipotesis mengenai asal-usul manusia. Yang pertama yaitu hipotesis Afrika. Hipotesis Afrika ini dikemukakan oleh James Watson. James Watson mengatakan bahwa manusia purba itu muncul dan berkembang pertama kali dari Afrika, dan itu terjadi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada gambar dari peta persebaran manusia purba yang awalnya dari Afrika, kemudian mereka terus bermigrasi, berpindah ke berbagai wilayah negara yang ada di dunia. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa fosil tertua itu ditemukannya di Afrika, sehingga yang paling tua manusia purba adanya di Afrika. Walaupun demikian, ada juga yang menyatakan kelemahan dari hipotesis Afrika. Yang pertama yaitu ditemukannya fosil manusia purba di Spanyol tahun 1941 yang nanti disebut sebagai Homo neanderthalensis, dan ternyata Homo neanderthalensis ini usianya relatif sama dengan yang ada di Afrika. Yang kedua, ditemukannya fosil manusia purba di Indonesia, yaitu di wilayah Brebes. Nah, sehingga dengan adanya penemuan ini, banyak para ahli yang juga menentang dari hipotesis Afrika. Menurut Charles Darwin, asal-usul manusia purba itu sama. Kemudian mereka menyebar ke wilayah yang lain dan berevolusi menghasilkan berbagai varian fisik dan ras yang khas. Jadi dia tidak menyatakan berasal dari wilayah tertentu, tapi dia menyatakan berasal dari wilayah yang sama. Kemudian mereka berevolusi dan berpindah ke wilayah yang lain. Nah, pada saat mereka berevolusi di wilayah yang panas dan wilayah yang dingin, itu akan menghasilkan ciri fisik yang khas atau ras yang khas. Nah, yang kedua, dia juga mengatakan manusia dan segala makhluk hidup lain itu terbentuk melalui proses yang panjang selama jutaan tahun melalui seleksi alam yang dia sebut sebagai proses evolusi. Sehingga teori Darwin itu sering dikenal sebagai hipotesis evolusi. Menurut Charles Darwin, ada 4 ciri dari teori evolusi. Yang pertama ada struggle for life atau exist. Jadi, dia mengatakan bahwa makhluk hidup dalam revolusi itu perlu berjuang untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah survival of the fittest, di mana makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan yang dapat bertahan hidup dan berkembang, itulah yang bisa mengalami proses evolusi. Yang ketiga itu adalah natural selection, yaitu seleksi alam. Dalam proses evolusi terjadi seleksi alam. Jadi kalau tidak bisa melewati seleksi alam, maka dia akan gagal dalam berevolusi. Yang keempat adalah progress atau maju. Jadi nanti selama proses evolusi akan terjadi progres terhadap fisik dari makhluk tersebut, sehingga dia akan menjadi bentuk fisik yang lebih sempurna. Ada beberapa kelemahan nih dari teori Darwin. Satu, dia bertentangan dengan ajaran kitab suci. Yang kedua, dia tidak dapat menjelaskan adanya missing link. Jadi ketika teori Darwin ini dikemukakan, ternyata banyak sekali penentangan. Sampai akhirnya ada yang mengatakan bahwa Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Padahal Darwin tidak mengatakan demikian. Cuma itu adalah orang-orang yang menentang teori Darwin. Terutama karena ini sangat bertentangan dengan kitab suci. Karena dalam kitab suci dijelaskan bahwa manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, kita masih ada hipotesis yang lain. Buktinya bahwa makhluk hidup itu mengalami evolusi ke bentuk fisik yang lebih sempurna. Nah, salah satu buktinya yang pertama adalah ditemukannya berbagai macam fosil. Dan fosil yang ditemukan itu ada perbedaan antara spesies satu dengan spesies yang lain, muncul variasi yang berbeda. Yang kedua, itu ditemukannya organ-organ dalam tubuh manusia itu yang tidak berguna. Jadi ada beberapa fisik di manusia ini yang sebenarnya tidak terlalu berguna, tapi dia ada, dan itu diduga sebagai bentuk evolusi yang belum sempurna.
Contoh itu adanya usus buntu, lalu adanya rambut pada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang tidak ada gunanya, lalu adanya gigi taring, dan mungkin ada juga bagian tubuh yang lainnya yang ada pada kita tapi dia tidak terlalu berguna. Nah, menurut Darwin itu adalah salah satu bentuk evolusi yang belum sempurna. Nah, teori yang ketiga itu adalah teori kreasionisme. Dalam teori ini dinyatakan bahwa kemunculan manusia dan makhluk hidup lainnya secara tiba-tiba atau seketika oleh penciptaan Tuhan. Teori penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap, kemudian selesai dan tidak ada lagi evolusi atau perubahan. Jadi menurut teori kreasionisme ini, manusia dan makhluk hidup lainnya itu diciptakan oleh Tuhan, dan penciptakannya itu dalam satu kali waktu dan itu sudah langsung lengkap. Jadi kita sudah diciptakan begini adanya, tidak ada proses evolusi dan tidak ada proses perubahan. Itu menurut teori kreasionisme. Nah, itu tadi kan berbagai hipotesis. Jadi sekarang muncul paradigma baru terhadap teori evolusi, bahwa agama dan sains itu tidak perlu dicampur adukan, karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Sains berupaya untuk membuktikan secara empiris dengan adanya bukti, yaitu dengan ditemukannya fosil. Sedangkan agama itu mengkaji secara eksistensial. Penelitian sains juga tidak memiliki kebenaran yang mutlak, tapi selalu terbuka terhadap sudut pandang yang baru. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan lagi, karena kita di sini akan memandang berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, yaitu fosil. Nah, itu tadi tentang teori-teori mengenai asal-usul manusia purba. Sekarang silakan kalian kerjakan modulnya ya. Ya,